Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Diwinanda dengan nomor induk mahasiswa 022231, Fakultas Sosial dan Ekonomi, semester 6 Program Studi Manajemen. Video ini dibuat untuk presentasi memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kinerja dengan dosen pengampu yakni Bapak Angga Pramadista MM. Dan saat ini saya akan mempresentasikan terkait evaluasi kinerja dan proses evaluasi kinerja. Yang pertama itu terkait dengan latar belakang. Dalam setiap organisasi, baik sektor publik maupun swasta, evaluasi kinerja menjadi bagian penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi kerja. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur hasil kerja individu atau tim, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategi seperti promosi, pelatihan, dan pemberian insentif. Agar proses evaluasi berjalan optimal, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang menjamin penilaian berlangsung objektif, adil, dan transparan. Selain itu, penerapan proses evaluasi kinerja yang sistematis dan berkelanjutan penting untuk mendorong budaya kerja yang produktif dan akuntabel. Dengan memahami prinsip dasar dan proses evaluasi kinerja, organisasi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pencapaian tujuan menyeluruh. Dan adapun prinsip dasar evaluasi kinerja yang pertama adalah objektivitas, di mana penilaian berbasis data dan kinerja nyata, bukan opini pribadi, di mana penilaian tersebut dinilai memang subjektif sesuai dengan aktual apa yang terjadi di lapangan, bukan opini pribadi maupun opini si penilai tersebut. Yang kedua adalah keadilan atau fairness, di mana perlakuan yang secara setara tanpa diskriminasi, di mana penilaian tersebut memang dilakukan setara baik itu di operator, di staf, dan di manajemen. Yang ketiga adalah transparansi. Karyawan mengetahui kriteria dan indikator evaluasi, di mana seperti contohnya karyawan itu mengetahui apa saja yang menjadi faktor penilaian, baik itu misalkan seperti kehadiran, disiplin, dan juga kesalahan-kesalahan yang membuat penilaian itu menjadi menurun. Yang selanjutnya adalah keterlibatan, di mana karyawan terlibat dalam proses evaluasi feedback yang biasa dimaksud dengan feedback dua arah, di mana dalam setiap evaluasi itu karyawan juga berhak untuk menyampaikan terkait kendala apa yang dialami, misalkan seperti kehadiran di bawah rata-rata, di bawah 80%, dan karyawan juga bisa menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut memang dikarenakan satu dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah keterukuran atau measurable, di mana indikator kinerja harus terukur dan spesifik sesuai dengan KPI, di mana penilaian tersebut memang ada range, misal dari 1 sampai 10, supaya memang ini terukur sejauh mana penilaian tersebut bisa diberlakukan untuk evaluasi kinerja tersebut. Dilanjutkan dengan tindak lanjut, di mana hal tersebut merupakan evaluasi yang harus digunakan untuk pengembangan karyawan dan perbaikan organisasi, di mana evaluasi tersebut diharapkan bisa mengubah si karyawan tersebut atau organisasi maupun perusahaan tersebut untuk grow up menjadi yang lebih baik lagi. Yang kedua yakni proses evaluasi kinerja. Proses evaluasi kinerja terdiri dari beberapa langkah utama. Yang pertama itu perencanaan kinerja, di mana ada penetapan target, indikator kinerja, dan ekspektasi kerja. Yang kedua adalah pemantauan dan dokumentasi, di mana hal tersebut merupakan monitoring berkelanjutan dan pencatatan pencapaian karyawan, dilanjutkan dengan evaluasi dan penilaian. Penilaian berkala oleh atasan langsung menggunakan alat ukur, rating scale, form KPI, dan lain-lain. Dilanjutkan dengan feedback dan diskusi, di mana one-on-one meeting untuk menyampaikan hasil evaluasi. Dilanjutkan dengan tindak lanjut, di mana tindak lanjut ini dapat berupa pelatihan, promosi, coaching, atau rencana perbaikan kinerja. Dan adapun contoh nyata evaluasi kinerja di Potion Group, dan ini merupakan profil singkat perusahaan Potion Group. Perusahaan tersebut berasal dari Taiwan. Bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut merupakan manufaktur sepatu global.
di mana brand-brand yang diproduksi oleh pabrik tersebut diantaranya Nike, Adidas, Puma, New Balance, Under Armour, dan lain-lain. Dan untuk jumlah karyawan kurang lebih sekitar di 300.000 termasuk Indonesia, PT Nikomas Gemilang, dan PT Glostar Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan GSI, dan banyak perusahaan lainnya. Studi kasus evaluasi kinerja di PT Nikomas Gemilang atau anak dari usaha Potion Group di Indonesia ini, sistem evaluasi yang digunakan yaitu KPI dan KRA, Key Performance Area, di mana Key Responsibility Areas adalah area tanggung jawab utama atau hasil yang diharapkan dicapai dalam suatu pekerjaan. KPI, Key Performance Indicator, adalah indikator atau metrik yang digunakan untuk mengukur pencapaian KRA dan memberikan gambaran tentang seberapa baik suatu kinerja. Sistem penilaian 360 derajat untuk level supervisor ke atas dan sistem reward berbasis produktivitas dan kualitas. Dan untuk contoh indikator kinerja untuk operator produksi yakni kategori KPI. Kuantitas sama dengan target output per hari, kualitas sama dengan tingkat cacat produk, disiplin yakni tentang kehadiran dan kepatuhan SOP, yang selanjutnya adalah kerjasama antar interaksi sesama tim, yang terakhir adalah K3, kepatuhan terhadap keselamatan kerja. Selanjutnya adalah proses evaluasi tahunan, di mana penilaian bulanan oleh masing-masing atasan dilanjutkan dengan penilaian akhir tahun oleh supervisor dan HR. Yang ketiga adalah feedback dalam bentuk rapat evaluasi, ditambah dengan rencana pelatihan. Dilanjutkan dengan karyawan yang berprestasi, diberikan reward, bonus, dan promosi. Dilanjutkan dengan karyawan berkinerja rendah, diikutkan dalam program perbinaan. Dampak positif evaluasi kinerja di Potion, di mana jika evaluasi kerja diterapkan dengan baik, hasilnya atau output harapannya dapat meningkatkan produktivitas pabrik yang meningkat. Dilanjutkan dengan karyawan termotivasi karena sistem reward yang jelas, dan menurunkan tingkat turnover atau pergantian karyawan, baik itu in-out, keluar-masuk. Dilanjutkan dengan identifikasi kebutuhan pelatihan yang lebih akurat dan meningkatkan kualitas produk dan kepatuhan terhadap standar internasional. Dan kesimpulannya adalah evaluasi kinerja yang efektif bukan hanya menilai, tetapi juga menjadi alat pengembangan SDM dan organisasi. Perusahaan seperti Potion Group menunjukkan bahwa evaluasi kinerja yang struktur dan adil bisa meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kepuasan karyawan, bahkan di lingkungan industri manufaktur yang padat karya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.